Diprotes orang Shalom. sedunia ini. Tahun-tahun kehidupan terus berjalan di mana Berkirimlah anak-anak kita miskin dan rajanya. Ia yang polos mulai mengenal dan tahu banyak hal dari berbagai pengetahuan dan pengalaman yang ia terima. Ia yang masa alami mencipta sifat menjadinya. Ia mulai menunjukkan pendiriannya. Ia tidak ingin merasa lemah. Ia ingin mengakui atas apa yang ia perbuat. Ia mudah berubah dan memandang melihat sesuatu. Ia mudah mengetahui dengan hal-hal baru yang ia senangi. Ia suka untuk mencoba. Masa ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi sang remaja, dan juga menjadi masa yang sangat penting bagi para orang tua untuk memperhatikan bagaimana pergaulannya, apa yang ia pelajari, apa yang ia minati, dan sebagainya. Ketika ia tak suka dihakimi, maka beristirahatlah dengan baik dan tepat untuk mengingatkan kesalahannya tanpa menghakimi. Jangan memberikan luka bagi mereka dengan perkataan kita seolah dewasa. Dan pilih dan berilah semangat bahwa kita dapat beroleh generasi emas yang ada di masa depan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanah-tanah yang tumbuh menjadi besar pada waktu ini, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang berpahat untuk bangunan istana. Mazmur pasal 114 ayat 12. Sesuai dengan tema pada bulan Agustus ini, ada harapan agar remaja GKM mengalami hidup sesuai dengan panggilan. Sebagai remaja, menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, membuka komitmen dan tekad. Ini adalah perjalanan yang melibatkan pengembangan diri, pelayanan kepada orang lain, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip iman Kristen dan mengikuti bimbingan, remaja GKM dapat menjalani hidup yang berarti dan berdampak positif pada lingkungan di sekitarnya. Marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan himne KPRT GKM. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Kita tahbiskan ibadah kita dengan menerima khotbah
Marilah kita datang kepada Tuhan membawa hati yang penuh dengan kerinduan untuk terus memuji dan memuliakan Dia. Atas hari-hari kehidupan yang telah dari Allah Bapa kita mengingat pujian kita dari kasih Kristus menyertai kami. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku, Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Oleh karena semua kesalahan. Siapakah yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dilalui. Sidang jemaat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengar berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22 berkata demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebab aku telah menebus engkau. Sahabat tidak hanya sekedar ada ketika kita berada dalam sukacita dan kebahagiaan, tetapi seorang sahabat yang berkasih dalam segala waktu, bahkan ia sanggup berkorban bagi sahabat yang dikasihinya. Demikianlah kasih Yesus yang begitu besar bagi saudara dan saya.
Ia tak pernah meninggalkan hidup kita dan segala keadaan suka dan duka untuk mendukung dan memberi kekuatan pada kita. Nyatakan syukur kita dan pujian ada satu surga. Shalom. Saya datang dari Kalimantan. Tepatnya saya dari Pangkalabun. Jadi saya dulu di barat, sekarang di timur. Ya, sama-sama Ulita. Nah, kalau Ulita ini lumayan. Siap, lumayan ya. Saya kebetulan sudah 6 bulan di sini di Banian, 6 bulan ya. Sedikit kapasitas. Saya dulu punya adik. Ya, tahun mungkin tahun berapa itu tahun berapa saya kurang tahu. Saya dulu punya adik sakit. Sejak kerusuhan sakit. Ya, jadi adik itu pelayan saya ada bapak tadi bilang, adik saya bukan PKS, tapi pendeta betul. Namanya Sri Sukawati. Ya, pendeta itu adik saya. Ya, sekarang beliau pelayanan di KKS Samping. Ya, nah di KKS Samping sekarang. Saya rindu datang ke tempat ini. Kalau pertama kali saya di tempat ini, maafkan saya
saya ketemu dengan Bapak Ibu Saudara mungkin seperti orang dari mana gitu, padahal Ulita itu, Ulita saja, dan kami kakek, keringan hati saya untuk tetap melayani Tuhan dengan mumpung Tuhan sudah kenal dengan pelayanan saya. Saya sebenarnya melayani bidang musik ya, tapi waktu itu saya di Tiberias, saya melayani di Tiberias, ya waktu itu di Pangkalan Bunda. Sekarang saya ingin untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh, perkenalkan nama saya Theophilus ya. Sekarang Theophilus. Saya panggil saja Theo ya. Akarnya anak muda dan panggil saya Theo ya. Pak Theo. Anak Theo. Betul? Ya. Saya mengucapkan pujian kalau aku cari nama. Iya.
Ya, sedikit saya mau katakan dosa itu real. Dan manapun, ya, contohnya neraka itu real. Hari-harinya adalah hari yang jahat. Neraka itu real. Contohnya, kita tidak semangat dan setiap perbuatan. Dari mana kita tahu? Gunung Merapi. Kita tidak semangat dan setiap perbuatan. Jadi pulau daripada neraka. Ya, jadi berbuatlah baik kepada sesama, ya. Dan kita semua anak-anak tempat ini saya percaya Tuhan akan menyelamatkan kalian. Jadi cari kami bukan di tempat lain, hanya di dalam Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Pemberitaan firman Tuhan yang akan sampai bacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 144 ayat 12 sampai 16 dengan judul berikut yang syukur baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanah-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu yang baik, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang berduri yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga budak-budak kita mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlaksa-laksa di padang-padang kita. Semoga rambut sapi kita sarang. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada pemungkaran, dan tidak ada cerita dalam pangan kita.
Berbahagialah bangsa yang demikian keadaan. Berbahagialah bangsa yang alami lewat Tuhan. Sedemikian jauh membacaan Alkitab, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dengan mengenalnya. Amin. Puji-pujian dari peserta ibadah Agustus 2024 dari seluruh dunia. Puji-pujian dari peserta ibadah Agustus 2024 dari seluruh dunia. Bapak Ibu, kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan KJR di Banjarbaru, dan tahun ini kita akan mengirim lagi peserta untuk mengikutinya. Ada 15 peserta, 2 dari jemaat luar yang ikut bergabung dengan kita, 2 anak-anak kita yang sekolah di Banjarmasin dari Sungai Durian tetapi ikut juga kegiatan dari mereka menunggu di Banjarmasin, dan 9 orang itu dari Sungai Durian, 1 dari Mangka, 1 dari Sion, 1 dari Jemaat Senayan. Jadi yang terbanyak peserta IKJK tahun ini adalah dari Sungai Durian. Untuk kontribusi dan seluruh keperluan kita dari berangkat sampai mengikuti acara, sudah ada dana dari kas akan persembahkan pujian. Mohon dukungan dari Bapak Ibu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih.
Ibu sidang jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Ayatnya yang pertama sampai yang ke-21. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama, mari kita berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami pada saat ini, sehingga kami mengerti apa yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat dalam hidup kami ini. Berbicaralah melalui hamba-Mu dan mampukan hamba-Mu agar boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar, sehingga bukan isi hati hamba-Mu yang diberitakan, tetapi isi hati Tuhan. Biarlah hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai yang ke-21 dengan tajuk hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja guncangan di antara kami, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti orang seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur,
puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang hadir di tempat ini dan juga Bapak Ibu yang hadir mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, khususnya bagi yang pernah mendaftar untuk mengikuti sebuah seleksi atau mengikuti sebuah kegiatan tetapi menuntut persyaratan khusus. Saya ambil contoh, kadang-kadang ada jemaat yang bekerja di perusahaan karena ada lowongan pekerjaan, lalu kemudian mengirim di grup anggota jemaat. Mungkin Bapak Ibu pernah membuka atau membaca. Di situ tertulis dicari 1 sopir, 2 apalagi juru masak atau mandor panen atau manajer dan lain sebagainya. Lalu apa yang kedua, biasanya setelah poin apa yang dicari atau lowongan pekerjaan yang dicari, biasanya apa lagi yang kedua? Persyaratan, betul. Jadi kalau kita mendaftar jadi sopir, apa syaratnya? Harus bisa mengemudi. Ada banyak teman saya punya SIM A, tapi nggak berani mengemudi. Saya tanya, kok ngurus SIM? Lalu katanya SIM-nya jaga dulu. Nah belajarnya, Suami juga pernah berkata, urus saja SIM. Nanti di Samihim atau di Sungai Durian di sini belajar. 2 tahun 8 bulan sudah saya di sini, tidak pernah sekalipun saya belajar. Untung waktu awal kemarin saya tidak urusin. Itu tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi kalau ada lowongan pekerjaan atau ada sesuatu yang ingin kita ikuti, pasti ada persyaratan. Kalau dicari juru masak, maka masakan itu harus enak dan harus bisa memasak. Kalau yang mendaftar tidak bisa, berarti tidak memenuhi kriteria. Saya pernah mencari calon suami beberapa puluh tahun yang lalu. Saya tidak punya syarat saya cuma satu, yang penting hidup takut akan Tuhan dan mendukung pelayanan saya. Nah, poin-poin hidup takut akan Tuhan dan mendukung pelayanan itu yang banyak. Lalu orang tua dan keluarga punya syarat lagi. Syarat mereka yang paling utama harus punya pekerjaan. Makanya ketika saya bilang saya mau menikah, keluarga bilang, mereka tidak tanya anak siapa orangnya, bagaimana ini, itu langsung ditanya, begawi di mana. Terima saja dulu. Paling tidak nanti kalau keluarga bertanya apa pekerjaan calon suamimu, pegawai bank. Di kampung kalau mendengar pegawai bank, hebat, duitnya banyak, walaupun tidak seperti itu kenyataannya. Yang penting gayanya dulu ada pekerjaan. Maka menikahlah kami, karena kalau tidak punya pekerjaan waktu itu saya tidak mau. Bukan karena saya tidak cinta, tapi saya malu keluarga saya itu terlalu banyak tuntutan. Keluarga besar. Dan hal yang paling memalukan adalah kalau mereka bilang suamimu pengangguran. Masa kamu mau? Padahal sedang mencari pekerjaan.
kekristenan kita. Menjadi pengikut Kristus itu ada syaratnya. Pertanyaan kita, apa Bu Pendeta syaratnya? Mengisi formulir warga jemaat, apalagi melapor kepada pendeta atau majelis, supaya nanti kalau ada jadwal-jadwal, ada pemberitahuan bisa mengikuti. Itu masih syarat di dalam dunia yang dibuat oleh manusia supaya tertib, lancar, rapi, tersusun. Tetapi di dalam Kristus ada syaratnya. Bapak Ibu ketika membuka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu akan menemukan ada banyak syarat yang dituntut oleh Allah ketika kita mengatakan bahwa kita ingin mengikut Tuhan. Hari ini kita membaca dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-21. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengingatkan mereka, setelah mereka menerima Kristus, ada standar kehidupan kekristenan yang harus mereka lakukan. Jadi mengikut Kristus itu mudah atau tidak, Bapak Ibu? Orang bilang mudah, asal percaya selamat. Betul. Tetapi Alkitab juga menulis dengan tegas. Dikatakan tadi di dalam nas pembacaan kita, tidak ada orang jahat di sorga. Orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu tidak ada. Tidak ada orang bodoh yang menyerahkan dirinya kepada kegelapan. Tidak ada penyembah-penyembah berhala. Tidak ada orang bebal di sorga. Yang ada siapa? Mantan orang jahat. Mantan orang bebal. Mantan orang berdosa. Kita ini orang-orang berdosa, tetapi setelah kita ditebus oleh Kristus, kita ini mantan yang perlahan-lahan meninggalkan hidup kita yang lama, lalu kemudian menuju kehidupan baru di dalam terang Kristus. Makanya kita ketika memberi hidup kita untuk menjadi pengikut Kristus, kita bukan diri kita yang dulu lagi. Jadi pujian, aku masih seperti yang dulu, itu tidak berlaku lagi dalam kekristenan. Karena kita ini ciptaan baru di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah menyelipkan keinginan dagingnya untuk hidup sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga. Lalu bagaimana ciri orang-orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Efesus pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ke-21. Dia menerangkan apa saja ciri-cirinya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, datang ke pastori. Saya akan buatkan kopi atau teh, Bapak Ibu bawa kue sambil bercerita, saya akan jelaskan. Kalau sekarang tidak cukup waktunya, saya mengambil beberapa contoh. Apa contohnya Bapak Ibu? Orang yang hidup di dalam kebenaran, tidak ada perkataan kotor dari mulutnya. Benar atau tidak? Ada nggak tertulis tadi? Ada tertulis di dalam nas ini. Jadi orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Kristus, bibir dan mulutnya mengeluarkan kata-kata yang penuh ucapan syukur kepada Allah. Tidak ada kata-kata
Tidak ada? Ada? Tidak ada? Ada? Lalu kita ini di mana posisi kita kalau masih ada? Kita katakan kita anak-anak terang, anak-anak Allah, tapi dari mulut kita sering keluar kata-kata kotor. Firman Tuhan katakan kata-kata kotor itu keluar dari anak-anak kegelapan yang masih hidup di dalam penyembahan berhala, yang tidak hidup di dalam kasih setia Tuhan. Nah sekarang mari kita definisikan kata-kata kotor. Contoh Bapak Ibu satu, apa? Tadi malam Mama Hosi bercerita dengan saya setelah ibadah. Si Anya, mohon maaf Mama Hosi ya, diberikan contoh. Si Anya karena di sekolah mulai sudah terbiasa mengeluarkan kata-kata apa tadi malam, bodoh, bangsa, apa lagi. Terpengaruh sama teman-temannya. Dan itu pengalaman saya ketika putra saya dosa. Datang ke sekolah pulang, tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saya tanya, dosa kemana? Kenapa kamu mengatakan kata-kata seperti itu? Dia bilang teman-teman di sekolah sering kok mengucapkan kata-kata seperti itu. Saya katakan tidak boleh lagi. Mama tidak mau dengar. Kita orang Kristen. Kata-kata kita harus kata-kata yang memberkati. Saya heran kenapa ada orang tua yang suka mengeluarkan kata-kata kotor lalu didengar anak-anaknya. Bapak Ibu sadar tak? Kita sering meminta pendeta, para pelayan, tolong pendeta. Anak saya ini biar pintar pendeta, biar nak nakal, nak pandai, tolong doakan, biar mereka jadi anak-anak yang baik. Kami pendeta doakan, tetapi orang tuanya di rumah, kami. Tahu? Saya cuma ambil contoh ya, mohon maaf, saya ambil contoh saja. Rapuh. Bahasa anak muda sekarang, remaja apa? Anjir. Apa lagi? Anjay. Keren kedengarannya tetapi Tuhan tidak berkenan. Tidak baik itu. Jangan katakan teman kita bodoh. Kalau teman kita bodoh, kita yang rugi punya teman bodoh. Betul enggak? Betul enggak? Jangan. Ada juga mudah nikah miskin salawasan. Jangan. Kalau saya berdoa, semoga jemaat Tuhan kaya diberkati. Amin. Kalau jemaat itu kaya raya diberkati, maka pekerjaan gereja kita akan lancar. Semua untuk kebaikan kita. Bapak Ibu jangan gunakan kata-kata kotor itu kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita. Tapi saya tidak tahu kalau suami istri. Tidak ada ya. Okon nikah menyambat lakinya. Mau lagi si laki okon. Bapak Ibu paham tidak okon? Kita yang rugi. Maka pakailah kata-kata yang baik yang memberkati. Makanya kalau kita mengeluh, jangan keluhan kita menjadi doa. Saya kadang-kadang bisa mengeluh. Aduh, ini sudah minggu ketiga, duit sudah mulai habis. Cukup enggak ya sampai gajian tanggal 1 nanti? Tetapi setelah saya berkata, saya katakan, cukup. Tuhan akan memberkati. Selalu ada cara Tuhan memberi. Beri saya hikmat Tuhan untuk mengelola. Jangan, aduh, saya ini sudah susah, benar, benar jadi laki, ini lagi kelakuan, sialnya hidupku, aduh, malangnya aku, akhirnya bagaimana kehidupan kita Bapak Ibu? Jadilah sesuai dengan perkataan. Kalau perkataan orang Kristen itu adalah
tukang jualan itu kan terong, karena mereka punya kebun. Bilang, masa cita-cita orang tua anaknya jadi tukang jual terong? Buatlah cita-cita yang tinggi untuk anak-anak kita, itu doa. Terwujud atau tidak, kita hanya perlu berjuang. Tugas kita sebagai orang tua, tugas selanjutnya siapa? Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah, asal kita percaya. Banyak, baru satu saya ungkapkan Bapak Ibu, nas hari ini bagus sekali. Lalu kita diajar juga untuk hidup di dalam kasih. Hal terberat dalam hidup ini adalah mengampuni orang yang menyakiti kita, betul? Jangankan Bapak Ibu, saya pun bergumul untuk hal itu. Saya pun bergumul. Tetapi firman Tuhan mengatakan tidak ada tawar-menawar. Kalau kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup damai, kita mau mencari Tuhan seperti pujian Bapak tadi, Bapak Deo, kita harus mencari Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita sesuai dan seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, aku mau cari Engkau, aku ingin mencari damai. Firman Tuhan berkata, hiduplah rukun damai dengan sesamamu. Ada orang yang mengutuk, berkati. Ada orang yang menyakitimu, ampuni. Jadi kalau kita mencari damai, ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kalau kita ingin kaya, Tuhan akan berikan. Tetapi ada syaratnya, ada petunjuknya. Apa petunjuknya? Ora et labora, berdoa dan bekerja. Mau kaya tetapi tidur di rumah? Ini yang paling suka bermimpi seperti ini anak muda. Pan. Mana si Tio? Mereka ini ganteng-ganteng anak kita. Tapi zaman sekarang ganteng saja tak cukup. Ganteng itu baru level pertama untuk mempesona anaknya, anak calon mertua. Kalau mertua tak lihat gantengnya, berduit kadang. Tiap hari saya punya anak dua, saya kasih makan cukup, nukar gincu bisa, nukar jajan bisa. Tak tahu saya pas dia kawin tak bisa pakai beli gincu karena suaminya dapat duit. Angkat tangan orang yang mau anaknya seperti itu. Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada yang mau. Semua ingin anak-anaknya sukses, diberkati. Makanya firman Tuhan, ora et labora. Jangan terlalu sering ikut kami pelayanan. Kami pelayanan memang pekerjaan kami, pelayanan kami. Kalau pemuda, hari pekerjaan. Kita berada di wilayah perusahaan yang banyak. Makanya bangun relasi, bukan jejaring. Iyo nanti mau sekolah jauh, belajar yang rajin. Nanti orang pas Tio pulang, orang bilang seperti ini Sungai Durian. Oh Mbak, si Tio sarjana. Akhirnya orang tua bilang seperti itu. Nah, si Tio sarjana sudah. Karena gajinya kanal, gajinya di perusahaan. Mama salurira dengan minyak. Nah, jodoh akan mudah. Coba kalau pengangguran, bagaimana? Ma, aku pacaran dengan Tio. Jangan. Susah. Ya contoh saja, jangan tersinggung. Saya cuma ambil contoh, tapi kalau Bapak Ibu mau mengakui apa yang saya katakan benar, benar? Iya, pasti benar. Dan yang gadis-gadis benar nggak? Puja Pendeta Omi dan Vikaris Ayu
wayah ini hidup jadi perempuan itu larang. Kalau saya dulu ukur gincu cukup, wayah ini ukur gincu, alis, bulu mata, apalagi. Nah, berebonding, hari ini lebonding, seminggu lagi bergelombang rambutnya. Satu mas muting, itu mahal Bapak Ibu. Makanya dorong anak-anak kita supaya mereka maju. Ya, hari ini hari anak remaja, makanya yang bertugas yang remaja, ada pemuda dilibatkan. Kita memberi dukungan kepada mereka untuk menjadi orang-orang yang maju. Karena keberhasilan mereka adalah kebanggaan kita semua. Bayangkan kalau ada satu orang pejabat tinggi di pemerintahan ada di GKE dari Sungai Durian. Kadang mau urus proposal ke pemerintahan, tinggal butil aja, yo bantulah supaya Sungai Durian dapat bantuan 1M. Tio tinggal mendapat tenang Bu Pendeta aman. Ya, jadilah orang-orang yang maju, sukses dan berhasil. Oleh sebab itu, kita orang tua doakan mereka dari sekarang. Kontribusi kita selaku orang tua untuk anak-anak muda kita begitu besar. Begitu besar. Oleh sebab itu, kita harus bersatu untuk mendukung mereka. Kita harus bersatu membuat mereka siap menjadi generasi-generasi gereja di masa yang akan datang. Amin. Dan itu bukan tugas orang lain. Tugas kita. Orang tua dan jemaat yang ada di tempat ini. Tanpa kerjasama kita tidak akan pernah bisa. Makanya, ayo Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita mengikuti standar yang ditetapkan Tuhan. Karena setiap standar yang ada, itu membawa kebaikan bagi kita. Dan setiap standar yang ada, akan memperlengkapi kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ayat yang ke-20, ucaplah syukur atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Standar ini terlihat mudah, tetapi tidaklah mudah. Kita harus mematikan kedagingan kita, menyalibkan diri kita, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji-pujian dari SPRP Jemaat GKI Sungai Durian. Abang turun, pikir turun. Sui, mati.
kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kebenaran firman-Mu telah diperdengarkan bagi kami. Kami memohon ya Allah Roh Kudus yang menuntun kami, menolong kami. Kiranya setiap firman-Mu yang telah kami dengar itu dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya juga melalui hidup kami, orang-orang menyaksikan Engkau, nama-Mu dipermuliakan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengenyangkan kami secara rohani. Kiranya Tuhan, di dalam hari-hari kami boleh menghidupinya dan menjadi pelaku saksi firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur atas kasih-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terima kasih atas 79 tahun Tuhan. Engkau Allah menyertai bangsa kami. Kemerdekaan boleh kami nikmati Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Berkati setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan boleh memimpin bangsa ini dengan adil, dengan aman, dengan penuh takut akan Engkau. Engkau yang memakai setiap orang-orang Kristen, anak-anak-Mu Tuhan, yang ambil bagian di dalam kepemimpinan. Kiranya mereka boleh menyatakan terang mereka Tuhan di dalam kepemimpinan mereka. Kiranya mereka boleh menjadi saksi Kristus yang hidup di dalam kepemimpinan mereka. Berkati Tuhan setiap program-program pemerintahan yang ada. Kiranya program-program pemerintahan itu Tuhan boleh membangun, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pembangunan Indonesia Nusantara Tuhan. Engkau memberkati setiap program-program pembangunan, orang-orang yang ambil bagian di dalamnya Tuhan. Engkau berkati, kiranya setiap program ini dapat berjalan dengan baik, aman, tentram, dan seturut dan sesuai dengan kehendak Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus dan semua program Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda Semuanya. Kiranya Tuhan yang memberkati segala program dan orang-orang yang bekerja di sana ya Tuhan. Kiranya mereka menyelesaikan tugas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa juga untuk Komisi Pelayanan Remaja dan Pemuda, resort dan calon resort. Kami KPRP, bila kiranya kami juga menuntaskan tugas kami ya Tuhan di dalam pelayanan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, pemuda-Mu, baik kami yang menjadi seksi pelayanan remaja dan pemuda dalam jemaat. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami menjadi tangan dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pemuda kami di dalam permasalahan dan pergumulan. Kami remaja dan pemuda-Mu ya Tuhan tidak luput dalam permasalahan, tantangan dan pergumulan yang sehari-hari kami hadapi. Kami minta penyertaan-Mu ya Tuhan dalam memimpin kami dalam keseharian kami. Kami yang jatuh dalam pergaulan bebas, biarlah kiranya Tuhan yang menuntun kami kembali kepada-Mu. Dan juga harapan kami dan harapan orang tua kami, cita-cita kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu menekan Tuhan, berdoa dan berusaha. Ya Tuhan, kami menyerahkan semua program, menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya ini doa kami ya Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk peran serta gereja dan orang tua dalam mendukung pertumbuhan remaja pemuda gereja. Biarlah setiap kami bersatu hati
untuk mengupayakan yang terbaik bagi generasi-generasi kami ini. Karena ketika kami sudah tidak ada lagi, merekalah tulang punggung gereja di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, beri kami kekuatan dan kemampuan pada saat ini untuk mengupayakan semua yang terbaik bagi anak-anak muda kami di generasi yang ada. Kami menyadari Tuhan sebagai orang tua gereja, kadangkala kami tidak memperhatikan dengan baik apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda kami. Kami hanya menuntut dan terus menuntut, tetapi kami lupa menjadi contoh dan teladan yang baik kepada mereka. Kami lupa memberikan fasilitas-fasilitas untuk mereka, sehingga ketika generasi-generasi muda kami menjauh dari gereja, menjauh daripada Tuhan, kami tersentak dan kaget dan menyesali betapa tidak beruntungnya kami. Dan saat ini Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami, peranan kami di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Beri kami hati, beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami mau bekerja sama memperjuangkan segala yang terbaik bagi generasi-generasi kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami percaya selaku gereja, orang tua, kami akan berupaya dengan sebaik mungkin untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Karena selanjutnya Tuhanlah sendiri yang akan melakukan bagian Tuhan, apa yang tidak mungkin dan tidak sanggup lagi kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Setiap kami, setiap rumah tangga, setiap orang tua, setiap pribadi lepas pribadi, kami memiliki pergumulan permasalahan kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan, agar dalam kehidupan kami, ketika kami lemah, Tuhan, kami boleh memperoleh kekuatan daripada Engkau. Karena kami menyadari Tuhanlah sumber damai sejahtera, kekuatan dan penghiburan yang sejati. Kami serahkan setiap keluarga rumah tangga Kristen yang ada. Berkati kami semua, berkati usaha pekerjaan sawah dan kebun kami. Biarlah semua yang kami kelola menghasilkan berkat yang cukup untuk rumah tangga kami masing-masing, dan cukup ketika kami dididik, diajar untuk berbagi dengan sesama, khususnya juga bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami selalu rindu untuk memberi yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit dan berkatilah kehidupan jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami berdoa bagi panitia pembangunan, tukang yang mengerjakan proses pembangunan gereja bagian dalam. Cukupkan kebutuhan dan keperluan kami. Biarlah kiranya sehat selama tukangnya bekerja, sehingga proyek pengerjaan ini Tuhan dapat terselesaikan dengan baik. Dan nantinya ada banyak hal lagi yang akan kami perjuangkan bersama, sehingga seperti kami membangun rumah kami dengan baik, kami juga membangun gereja ini dengan baik. Bahkan kami akan melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam kelimpahan, kecukupan ataupun kekurangan kami akan memberi dan berbagi. Karena kami tahu setiap pemberian kami besar ataupun kecil, tidak ada yang sia-sia. Kami berdoa bagi jemaat kami yang sakit, Mama Kesi, Kai Yakobus, dan juga Kai Depi. Kamu berkati, memberi kesembuhan, kekuatan dan kesehatan. Lama tidak berdaya membuat mereka mungkin merasakan kekeringan secara rohani, tetapi kami percaya Tuhan tetap mengasihi, merangkul mereka. Melalui keluarga, melalui pelayanan gereja, kami boleh menyentuh hati mereka, sehingga mereka tetap boleh merasakan kasih Tuhan yang besar. Kami juga berdoa dalam ucapan syukur kami pada pagi hari ini untuk jemaat kami yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Bapak Salmon Paruntungan Sitongpul dan Ibu Leni Ekrieda Hardat
Situmeang pada tanggal 23 Agustus. Kami juga berdoa untuk Bapak Kusrin dan Ibu Sunarti yang juga merayakan ulang tahun pernikahan pada tanggal 23 Agustus. Engkau memberkati mereka, rumah tangga mereka, kehidupan mereka, suami istri, orang tua anak, segala apa yang mereka rencanakan, cita-citakan, usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi jemaat kami yang merayakan ulang tahun kelahiran Ibu Wahyuni pada tanggal 19 Agustus, Bapak Salmon Paruntungan Sitompul pada tanggal 23 Agustus. Dengan pertambahan usia yang ada hikmat kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, kasih kepada Tuhan, Tuhan tambahkan, dan berkat-berkat Tuhan juga Tuhan limpahkan, sehingga baik dengan ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran, mereka boleh melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Kami serahkan para janda, duda, anak yatim piatu, orang tua kami yang lanjut usia dalam keadaan dan kondisi mereka. Kami serahkan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami bagi jemaat yang boleh kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Mas pengantar, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berdasarkan kekudusan. 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami hingga pada saat ini. Sekarang kami hendak mengumpulkan persembahan syukur yang kami yang pertama dan yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati agar boleh menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Melalui persembahan ini juga menyuarakan kehidupan kami supaya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan ini yang kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 264. Apalah arti ibadah? Ibadah
Kita akan bersama-sama menyaksikan tari-tarian dari STRP Jemaat GKS Singojuru. Sekarang
Marilah kita berdiri bersama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat menerapkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan haleluya 3 kali. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagai lagu penutup, jemaat menyanyi dari Kidung Pujian Masa Muda.